Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia serta hidayahnya kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun pada malam hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, rukun Islam adalah hal pokok yang harus dilakukan oleh semua orang Islam sebagai fondasi wajib bagi orang-orang beriman. Setiap orang Islam wajib melakukan atau mengamalkan hal-hal yang ada di dalam rukun Islam. Rukun Islam ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat yaitu berpuasa, dan yang kelima itu haji. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan 2 kalimat tadi yang menyatakan bahwa umat muslim atau umat Islam harus tahu atau harus meyakini bahwa tiada Tuhan lain selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Seperti contohnya, yaitu ada seseorang anak yang memang dilahirkan dari keluarga muslim. Dia dikatakan sebagai muslim yang dari lahir karena orang tuanya sama-sama muslim, ayah dan ibunya. Sedangkan seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang memang bukan muslim, jika sudah besar atau balik, dia mengerti akan agama dan dia ingin masuk Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena rukun Islam yang harus dipenuhi yaitu yang pertama adalah syahadat. Jika seseorang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, jadi dia tidak dikatakan seorang muslim. Yang kedua yakni mendirikan sholat. Seorang muslim wajib untuk mendirikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang terdiri dari sholat subuh yaitu 2 rakaat, sholat duhur yaitu 4 rakaat, sholat asar yaitu 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya yaitu 4 rakaat. Sholat ini harus wajib dilakukan selama 1 hari. Mengapa umat Islam selalu menunaikannya? Karena ibaratnya sholat adalah fondasi atau tiang hidup mereka. Jika ada seorang muslim yang tidak menunaikan sholat, sama saja dia merobohkan tiang agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Dan adanya sholat tersebut juga dapat memberikan hidayah kepada seseorang akan ketentraman hidup dan juga adanya kehidupan yang baik di dalam dunia maupun di akhirat. Karena nantinya kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat tentang apa yang kita lakukan di dunia. Yang ketiga yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ibadah puasa itu dilakukan dengan menahan makan atau minum serta hawa nafsu sejak subuh hingga matahari terbenam. Yaitu biasanya itu kalau melakukan puasa Ramadan itu dilakukan jam 3 atau biasanya disebut sahur. Setelah itu berbuka saat maghrib atau azan maghrib. Dalam
puasa ini, setiap umat muslim harus menahan hawa nafsu, godaan yang ingin dilakukan, menahan diri dari amarah, harus sabar, serta menahan makan, minum, serta melatih mereka agar selalu berbuat baik meskipun tidak saat berbulan puasa. Nah, bulan puasa ini dinamakan bulan suci Ramadan. Mengapa hal tersebut? Karena saat bulan puasa kita melakukan amalan baik akan dilipat gandakan. Jadi sebisa mungkin kita sebagai umat muslim harus selalu berbuat baik meskipun tidak saat bulan Ramadan saja. Nah, bulan puasa ini banyak memiliki manfaat, yaitu membuat tubuh kita itu lebih sehat, membuat kita itu lebih melihat apa yang ada di sekitar kita, seperti adanya orang yang kurang mampu, kita bisa menolong. Kita juga melatih kesabaran diri, melatih hawa nafsu, dan juga kita dapat melatih untuk saling berbagi sesama manusia. Karena pada dasarnya kita sama-sama setara di mata Allah SWT. Dan yang keempat yaitu adanya zakat. Zakat ini merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh semua orang muslim, kecuali untuk orang yang tidak mampu serta fakir miskin. Zakat ini ada dua, yaitu zakat fitrah yang dilakukan saat bulan puasa atau bulan suci Ramadan, dan yang kedua itu zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil usaha atau penghasilan diri sendiri. Jika zakat fitrah itu setiap orang atau setiap manusia itu mengeluarkan sekitar 2,5 kilogram beras, dan juga bisa diganti dengan uang yang setara dengan 2,5 kilogram beras. Jikalau zakat mal atau zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil usaha itu biasanya sekitar 2,5% dari harta yang diperoleh dari penghasilan diri sendiri itu. Dan yang terakhir yaitu haji. Haji ini dilakukan bagi yang mampu, bukan mampu dalam harta saja, melainkan mampu dalam pikiran, kesehatan, dan juga kesiapan diri melakukan ibadah haji. Karena mengapa? Ibadah haji ini biasanya tidak terlihat dari seseorang yang memang kaya, tapi ada juga orang yang tergolong tidak mampu bisa menaikkan ibadah haji karena adanya niat dari dalam hati atau sudah diketuk hatinya dan telah diberi jalan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Ibadah haji ini selalu dinantikan banyak umat muslim karena adalah rukun Islam yang terakhir yang dianjurkan untuk dilakukan. Ibadah haji dilakukan di Mekah, Arab Saudi. Itu kita benar-benar ibadah untuk menyempurnakan rukun Islam yang terakhir dan banyak-banyak berdoa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan bahwa ibadah haji itu adalah ketukan hati bagi umat muslim yang memang sudah siap atau sudah waktunya untuk dipanggil ke tanah suci, yaitu Mekah. Mungkin dari kelima rukun Islam tadi, semoga kita dapat menunaikan
kelima-limanya, dan yang terakhir itu ibadah haji. Semoga kita bisa menunaikan ibadah haji sampai ke Mekah dan menjadikan ibadah haji yang mabrur dan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.